Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari yang baru ini, marilah kita beribadah bersama. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kasih-Mu bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kami kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita pasti pernah berjumpa dengan penderitaan. Bahkan mungkin sebagian merasa sudah kenyang dengan penderitaan. Tidak selamanya penderitaan hadir untuk mempersulit kita. Ia bisa menjadi vitamin yang baik untuk memperkuat iman kita. Pelajaran tersulit dalam hidup adalah memahami penderitaan. Mengapa harus ada penderitaan di muka bumi ini? Jika Tuhan itu Maha Kuasa, bukankah baik adanya jika dengan kuasanya Ia meniadakan penderitaan? Ide ini tentu didasarkan pada pemahaman kita sebagai manusia yang mengalami bahwa pengalaman penderitaan itu tidak menyenangkan, bahkan menghambat seseorang untuk menikmati kehidupan. Ide tersebut bahwa jika penderitaan itu tidak ada, maka hidup akan menjadi lebih hidup untuk dinikmati. Sadarkah kita bahwa ide itu adalah ide awal Tuhan ketika menciptakan kehidupan? Eden menjadi prototipe awal Tuhan bahwa Ia menciptakan kehidupan untuk tujuan kekekalan tanpa adanya penderitaan. Lalu mengapa penderitaan itu muncul? Penderitaan ternyata konsekuensi logis dari pilihan manusia ketika memilih untuk tidak taat dan memberontak kepada Allah. Kematian menjadi hukumannya dan penderitaan menjadi proses yang dialami menuju hukuman tersebut. Penderitaan secara umum juga dipandang sebagai kondisi jauh dari Tuhan. Dosa telah menciptakan penderitaan. Maka jika ingin bebas dari penderitaan, jangan berbuat dosa dan hiduplah dekat dengan Tuhan. Itu berarti ada perbedaan yang jelas, bahwa mereka yang hidupnya dekat dengan Tuhan akan semakin tidak menderita, sementara yang jauh dari Tuhan akan hidup penuh derita. Faktanya penderitaan tidak pandang bulu. Bahkan dalam banyak penilaian, orang yang hidup dekat dengan Tuhan justru mengalami penderitaan. Seorang tokoh yang dicatat Alkitab, Ayub namanya, hidup dekat dengan Tuhan, namun ia menderita. Hartanya ludes, anak-anaknya mati, bahkan istrinya pergi meninggalkannya dalam kondisi sakit parah. Mungkin kamu meniadakan penderitaan? Jika tidak mungkin, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka semua manusia menjadi berdosa dan hidup dalam penderitaan. Dalam kondisi ini kita perlu pemulihan agar kita kembali pada maksud awal Allah ketika menciptakan kehidupan. Jika karena ketidaktaatan Adam, semua manusia menjadi berdosa, maka karena ketaatan satu orang pula, yakni Yesus Kristus, semua manusia dimungkinkan dipulihkan melalui respon percaya. Yesus Kristus menderita dan mati demi menyelesaikan persoalan dosa dan memulihkan kondisi manusia seperti rencana awal Allah ketika menciptakan kehidupan. Ini yang membuat Paulus memiliki keyakinan yang kokoh ketika ia membuat pernyataan bahwa kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Apakah yang membuat Paulus memiliki pemahaman yang demikian? Bagi Paulus yang memilih menjadi percaya kepada Yesus Kristus, pola pikirnya telah diperbaharui. Orang percaya memang tidak otomatis akan bebas dari penderitaan. Penderitaan akan tetap dialami selama masih menjalani kehidupan di dunia ini. Namun penderitaan tidak lagi menakutkan dan mengancam sehingga perlu dihindari atau ditiadakan. Penderitaan dipandang sebagai sebuah kewajaran dalam kerangka pengharapan akan janji keselamatan yang telah diperolehnya dalam Yesus Kristus. Dengan memandang pada penderitaan dan kematian Yesus Kristus, orang percaya mendapatkan penghiburan bahwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa penderitaan yang dialami tidak menyakiti lagi. Andai pun penderitaan tersebut membawa kematian, orang percaya yakin bahwa kebangkitan Yesus Kristus akan membangkitkan dia juga kelak ketika Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, bagi Paulus dan semua orang percaya,
Kita telah memperoleh anugerah dan kasih karunia dari Allah dan hidup dalam kasih karunia tersebut. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas selawatan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih karena kami beroleh anugerah dan kasih karunia dari Allah. Izinkanlah kami menjadi bukti dari cinta kasih-Mu dimanapun kami berada melalui kehadiran kami. Kami berdoa buat seluruh pelayan dan jemaat-Mu yang menjalankan tugas, pekerjaan, pembelajaran, mencari pekerjaan. Berkatilah mereka masing-masing di dalam pimpinan Tuhan. Berikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Berkatilah setiap harapan kami masing-masing agar di waktu yang indah Tuhan mengabulkannya. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun dan berikan penghiburan bagi jemaat-Mu yang berduka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian. Shalom.